Pemuda Indonesia merupakan harapan bagi masa depan bangsa Indonesia, karena pemuda dapat merubah pandangan orang terkait bangsa. Pemuda juga cerminan dari masa depan bangsa nantinya. Oleh karena itu, banyak masyarakat menaruh harapan untuk generasi muda bangsa Indonesia dalam membawa perubahan. Kondisi saat ini akan terus tumbuh dan berkembang. Tantangan zaman akan membawa pemuda Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar, terutama dalam hal persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips yang masih berkaitan dengan kaula muda, yaitu 8 tips mengajar yang baik dan benar untuk guru atau tenaga pendidik lainnya dalam memberi materi pengajaran kepada kaula muda. Yang pertama, jangan berdiri seperti patung. Maksud tidak berdiri seperti patung adalah seorang guru sebaiknya bergerak ketika sedang mengajar, tidak hanya berdiri di depan kelas saja atau hanya duduk di meja guru. Lakukan teknik mobile teaching dengan cara guru mencoba untuk mengajar secara lebih dekat dengan muridnya dan berkeliling untuk mengetahui situasi kelas dan murid-muridnya ketika sedang belajar. Kedua, buat mereka merespon perhatian. Untuk mengetahui apakah murid kita ini memperhatikan kita saat mengajar, guru bisa melakukan diskusi atau debat argumen supaya mereka mau mengeluarkan pendapatnya. Memang tidak semua murid kita akan bisa berpendapat dengan baik. Beberapa ada yang terkendala masalah komunikasi. Namun, apapun respon mereka, pancing terus mereka untuk berpendapat dan hargai setiap pendapat yang mereka lontarkan. Selain materi pembelajaran dapat mudah mereka pahami, kita juga mengajarkan mereka untuk berani berbicara dan menerima pendapat orang lain. Hal ini merupakan dasar komunikasi yang baik untuk bekal murid-murid kita di masa depan. Yang ketiga, lakukan variasi. Melakukan variasi dalam metode mengajar ternyata akan berpengaruh positif terhadap pemahaman murid-murid kita. Bisa dibayangkan jika yang terjadi di kelas adalah hanya berbicara saja dan mendengarkan tanpa ada yang bertanya, maka pemahaman pelajaran akan terasa lebih sulit. Guru bisa menyisipkan games dalam setiap pelajaran yang sedang diberikan, asalkan games ini berhubungan dengan mata pelajarannya. Lakukan lebih banyak diskusi dengan murid-murid kita agar mereka aktif dan lebih memahami subjek pelajarannya. Keempat, berikan perhatian. Mengajar bukan saja memberikan materi pelajaran untuk murid-murid kita agar mereka mengetahui dan mempelajarinya. Mengajar juga harus memperhatikan keadaan murid-muridnya. Jika kembali ke masa sekolah dulu, biasanya sang guru akan memperhatikan siswa-siswa tertentu saja, seperti siswa yang paling sering bolos, yang paling pintar, paling cantik, dan lain sebagainya. Predikat inilah yang bisa membuat guru sangat mudah mengenali satu persatu muridnya. Sebaiknya berikan perhatian kepada seluruh murid. Tiap murid memiliki talenta dan karakter yang berbeda, maka ketahuilah satu persatu dan dukung mereka agar bisa berkembang menjadi lebih baik. Yang kelima, maksimalkan teknologi. Sekarang sudah serba canggih. Metode mengajar kita juga harus disesuaikan dengan teknologi yang ada agar mengajar semakin mudah. Memanfaatkan komputer, laptop, tablet, dan lainnya untuk digunakan murid-murid dalam mempelajari suatu subjek agar tidak membosankan. Memanfaatkan teknologi tentunya akan selalu berkaitan dengan internet. Saat ini ada banyak website edukasi yang akan memberikan pengetahuan tentang mata pelajaran yang sedang murid-murid bahas bersama gurunya ini. Mereka bisa mengakses video pembelajaran atau membaca artikel terkait untuk membuat mereka lebih paham. Keenam, interaktif. Cobalah untuk menggunakan metode belajar yang interaktif dengan murid-murid kita.
Seorang guru memang menguasai materi pelajaran yang akan diberikan kepada anak muridnya. Namun, perkembangan anak juga harus kita pikirkan. Mereka akan banyak memiliki rasa ingin tahu tentang sesuatu, tentang isu yang mungkin sedang dibahas pada mata pelajaran tertentu. Berikan kesempatan mereka untuk bertanya seputar pelajaran yang dibahas. Guru bisa mengawali dengan menceritakan kisah pendek terkait pelajaran tersebut. Buat mereka menjadi bertanya-tanya agar lebih mudah mengerti dan memahami sebenarnya bagaimana menyelesaikan pertanyaan dalam suatu pelajaran tertentu. Yang ketujuh, siapkan materi dengan animasi. Dalam menyampaikan pelajaran kepada murid-murid kita, sebaiknya kita tidak menghabiskan waktu dengan membahas poin yang kurang penting untuk disampaikan. Siapkan poin-poin dari materi pelajaran utama dalam bentuk yang lebih animasi. Jika memang bisa, sampaikan dengan poin. Kita bisa gunakan slide presentasi lewat PowerPoint. Buatlah beberapa slide tampilan materi pembelajaran dengan menyisipkan animasi lucu dan bergerak di dalamnya. Hal ini akan berguna agar penyampaian materi tidak membosankan. Penjelasan poin seperti ini juga lebih jelas dalam mengarahkan tujuan pembelajaran itu sendiri. Sesekali, sarankan juga murid-murid untuk belajar membuat presentasi lewat PowerPoint. Selain itu, kita juga bisa gunakan video pembelajaran agar suasana belajar lebih baru. Yang terakhir, perhatikan closing mengajar. Saat pelajaran akan segera berakhir waktunya, maka terapkan teknik closing belajar yang benar, agar murid-murid tidak mudah melupakan poin apa saja yang telah mereka pelajari hari ini. Ulangi kembali poin pembelajaran tadi secara garis besar, agar murid-murid kita tetap mengingatnya dan juga mulai memahaminya. Setelah itu, coba untuk menarik kesimpulan dari pembelajaran tersebut agar bisa melanjutkan ke materi selanjutnya secara teratur. Murid akan tetap mengingat materi sebelumnya jika teknik closingnya seperti ini. Beritahukan tentang materi yang akan dibahas selanjutnya di pertemuan berikutnya. Sarankan murid-murid untuk membaca poin penting pelajaran berikutnya sebelum kelas dimulai. Demikian 8 tips mengajar dengan baik dan benar. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.